واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berjumpa kesempatan yang berbahagia ini hari Sabtu tanggal 25 Zulqa'dah bertepatan dengan 25 bulan Juli 2022. 4 atau 5 hari lagi kita akan masuk ke dalam bulan yang tidak biasa, bulan yang penuh dengan keutamaannya, dengan nilai-nilai lebih dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari-hari di mana amal saleh dilakukan pada hari-hari itu lebih Allah cintai daripada hari-hari ini, yakni ayyamul 'ashr, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Tadi disampaikan bahwa 4 atau 5 hari lagi kita akan masuk ke dalam suasana yang berbeda. Harinya sama, bulannya sama, tapi memiliki nilai yang berbeda. Waktu-waktunya sama dengan waktu yang lain, tapi nilainya, keutamaannya ini sangat jauh berbeda. Bahkan tadi disebutkan oleh Nabi SAW, amal ibadah yang dilakukan pada hari-hari itu lebih Allah cintai. Mendengar hal ini, para sahabat bertanya, "Wal jihadu fi sabilillah?" Wahai Rasul, tidak juga pahala jihad fi sabilillah? Kita tahu bahwa dzurratu sanamihi fil Islam al-jihadu fi sabilillah. Puncak ajaran agama Islam yang paling tinggi adalah jihad fi sabilillah. Memerangi orang kafir, mengangkat senjata memerangi orang kafir. Tapi jangan salah memahami tentang makna jihad ini, ya. Dan kapan kita berjihad? Apakah sekarang kita harus berjihad? Tentu ini adalah ada fikhul jihad, ada fikih tentang jihad. Harus di bawah bimbingan para ulama. Karena salah memahami konsep jihad, ayat-ayat yang berbicara tentang jihad, maka akan fatal. Darah, nyawa melayang, bisa sia-sia. Berharap mati syahid, malah mati sangit. Kenapa? Ketika jauh dari bimbingan para ulama Rabbani. Kembali bahwa kata Rasul alaihi wasallam, tidak ada hari-hari yang mana amal saleh dilakukan pada hari-hari itu lebih dicintai oleh Allah. Maka para sahabat bertanya, "Wal jihadu fi sabilillah?" Tidak juga pahala jihad fi sabilillah. Padahal tadi dijelaskan, puncak ajaran agama Islam yang paling tinggi adalah jihad. Makanya kalau ada kitab yang tidak berbicara dengan jihad, harus dipertanyakan keabsahan kitab tersebut. Sebuah karangan kitab para ulama kalau tidak menyinggung masalah jihad, maka harus dipertanyakan keabsahan kitab tersebut. Maka mendengar pertanyaan
para sahabat ini Rasul bersabda, wala jihadu fi sabilillah, tidak juga menyamai pahala jihad fi sabilillah. Ini menunjukkan hari-hari tersebut utama, nilainya melebihi pahala jihad itu sendiri. Wala jihadu fi sabilillah, tidak juga pahala jihad fi sabilillah, illa kecuali rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji bi syai'in min dzalik. Kecuali jihadnya orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya dan dia tidak kembali sedikit pun. Artinya dia jiwanya dan hartanya gugur di medan jihad, maka ini pahalanya lebih besar. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan berikutnya, lalu apa ibadah yang bisa kita lakukan di hari-hari tersebut sehingga kita mendapatkan keutamaan yang ada padanya? Fa'idha faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kaidah seorang muslim itu setelah satu pekerjaan selesai mengerjakan pekerjaan yang lain, sibuk, konsentrasi, fokus mengerjakan pekerjaan yang lain. Ini juga menghindarkan seorang dari stres, ya. Jadi menimpa seorang hal yang tidak mengenakan ketika dia alihkan. Bercerita sedikit, saya pernah diminta oleh teman untuk meruqyah, padahal tidak biasa meruqyah. Jadi orang itu setelah menikah kemudian cerai 1 tahun, jarang keluar rumah, di rumah terus. Kemudian tidak mau berkegiatan, usianya sangat produktif, usia 24 tahun. Ternyata dia kurang kegiatan, jadi dia merasa kalau malam tidak bisa tidur, maka tidurnya siang. Ya saya bilang, ya otomatis kalau siang tidur gitu kan, malam tidak bisa tidur. Coba sekarang berkegiatan, pagi-pagi keluar, macurkah, bersih rumah segala macam, berkegiatan, nanti malam capek tinggal plek tidur. Alhamdulillah dengan dirubah seperti itu. Kembali bahwa ketika seorang sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan, insya Allah stres itu akan hilang. Ketika kurang pekerjaan, memang kata Imam Syafi'i itu begitu ya. Saya melihat air itu kalau dia merusak, penyakit yang di sana. Tapi kalau air itu mengalir, air itu menjadi bagus. Begitu juga seorang banyak kegiatan itu nanti akan, ya makanya kan ketika Allah mencintai seorang, ista'malahu, Allah akan sibukkan dia dengan amal-amal soleh, dengan amal-amal kebaikan. Baik, kembali. Wala jihadu fi sabilillah illa rajul kharaja bi nafsihi wa malihi tsumma lam yarji' min dzalika bi syai'in. Baik, lalu amal ibadah apa yang bisa kita lakukan di hari-hari yang penuh utama itu? Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya perbedaan antara kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Tentu tidak. Jawabannya adalah tidak sama. Ini disebut istifham inkar, pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Jadi orang yang mengetahui yang hadis kita baca tadi akan berbeda mensikapi, mengisi hari-hari yang utama itu dengan orang yang tidak mengetahui. Maka tadi pertanyaannya, lalu amal ibadah apa yang bisa dilakukan? Banyak sekali. Cara umum adalah memperbanyak amal soleh. Tapi kita akan perinci satu persatu, diantaranya adalah haji dan umroh. Tentu man istata'a ya ilaihi sabila, bagi orang yang mampu. Umrah ke umrah itu kafaratu lima bainahuma. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Ya, umrah itu akan menghapus dosa-dosa di antara umrah ya, dengan yang lain. Dan haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Jadi bagi orang yang mampu untuk pergi haji, maka pergi untuk melaksanakan haji, otomatis dengan umrahnya nanti. Yang kedua, para jamaah sekalian, kalau kita tidak bisa haji dan umrah, karena memang ada catatan man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Kalau tidak mampu,
Ini hikmah kenapa ibadah itu bermacam-macam, bervariasi, sehingga seorang bisa memilih ibadah apa yang dia bisa lakukan. Ada orang yang tidak bisa sholat malam, tapi sedekah mudah. Ada orang yang bisa sholat malam, sahur tidak kuat. Ada orang yang sahur kuat, tapi tidak bisa membaca Al-Quran lama-lama. Jadi bervariasi. Kembali, haji dan umrah. Yang kedua adalah saum para jemaah sekalian. Kalau kita tahu bahwa kita sudah membaca tentang keutamaan saum, puasa, itu ibadah yang luar biasa ya. As-saumu disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah." Barang siapa tidaklah seorang hamba saum satu hari di jalan Allah. Saum di sini saum sunnah. Kalau wajib sudah tentu penjelasannya lain. Tidaklah seorang hamba saum suatu hari di jalan Allah illa ba'ada Allah bidzalika al-yawm wajhahu 'anil nari 70 kharifan, kecuali Allah akan jauhkan, palingkan dengan satu hari itu wajahnya dari api neraka selama 70 tahun. Jadi kalau kita bisa melaksanakan saum mulai dari tanggal 1 bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama itu yang utama, tentunya sampai tanggal 9 ya. Karena tanggal 10 adalah Idul Adha. Haram kita melaksanakan saum. Alih-alih mendapatkan pahala, ternyata berdosa. Ya, sama hari-hari tasyrik tidak boleh berpuasa. Tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah itu tidak boleh berpuasa. Jangankan mendapatkan pahala, bahkan sebaliknya. Berdosa kalau seorang berpuasa pada hari itu karena hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Karena saya pernah mendapatkan langsung, nggak makan, puasa banyak. Ini hari, ya, ini hari yang dilarang untuk berpuasa, tidak boleh. Baik, kalau bisa kita laksanakan saum selama 10 hari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau kita bisa. Kalau tidak bisa selang-seling atau Senin Kamis. Kalaupun tidak bisa minimal 1 hari di tanggal 9-nya yang disebut dengan Yaumul Arafah. Yang Nabi SAW jelaskan keutamaannya, siyamu yaumi arafata ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu wallati ba'dahu rawahu Muslim. Jadi saum Arafah itu akan menghapus dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Para jamaah menyatakan Allah Subhanahu wa taala, ya, banyak sih amal-amal yang lain, tapi sebenarnya ini kita kembali ke buku yang akan kita baca. Mungkin terakhir yang bisa kita lakukan di hari-hari utama itu adalah kita melaksanakan sholat Idul Adha. Saya pernah ngisi berapa kali bahkan di PT, ya, sholat Idul Adha. Jadi mereka tetap masuk, tapi tetap mengadakan Idul Adha. Jadi setelah itu juga mereka adalah memotong hewan kurban di PT. Jadi kalaupun kita misalkan harus masuk karena kenasib gitu ya, ini kita sebisa mungkin mengadakan sholat Idul Adha di tempat pekerjaan kita dan izin. Ya, sholat Idul Adha dan menyembelih hewan kurban. Kita menyembelih hewan kurban itu kapan saja bisa, tapi ketika itu Idul Adha maka nilainya laut, nilainya jauh lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak zikir kepada Allah, zikir mutlak, zikir habis sholat, zikir pagi dan petang. Zikir mutlak itu kapan dan di mana saja kita. Fa'idhkuru smallaha bi ayyamin ma'lumat itu ya. Memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang ditentukan, yaitu hari-hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Baik, ini mungkin sebagai mukadimah pertemuan kita. Selanjutnya kita akan masuk pembahasan kitab yang rutin kita baca. Bab yang kedua ya, tentang doa. Bab kedua, mohon maaf, bisa silakan.
tauhid ibadah dan sifat. Doa adalah ibadah. Rasulullah SAW bersabda, doa ibadah. Doa itu adalah ibadah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, hadisnya hasan. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi menunjukkan bahwa doa merupakan jenis ibadah yang paling penting. Karena sholat tidak boleh ditujukan kepada Rasul atau wali, dan demikian pula doa. Yang pertama, baik, sebentar. Ya, ini bab yang kedua adalah ad-du'a wal ibadah. Jadi doa itu adalah ibadah. Jadi ketika seorang berdoa itu bernilai pahala di sisi Allah. Kita sudah pernah jelaskan kalau tidak salah bahwa doa seorang kalau memenuhi syaratnya pasti diijabah. Ud'uuni astajib lakum. Kata Allah, perintah ini, berdoalah kepadaku, pasti aku ijabah, kabulkan. Pengabulan doa itu kan ada 3. Yang pertama, diberikan sesuai dengan permintaan. Kita minta sesuatu, diberikan. Pengabulannya dalam bentuk sesuatu yang diminta. Yang kedua, pengkabulan doa itu tidak sesuai dengan yang diminta, tapi dipalingkan dari mara bahaya. Ya, dipalingkan dari mara bahaya. Dia tidak diberikan sesuai dengan permintaan dia, tapi Allah palingkan mara bahaya. Saya mempelajari, ya, saya sering bermotor, ya, berkendaraan motor karena senang bermotor. Saya perhatikan ada masa transisi berkendaraan bermotor sekarang ini. Dari sebelumnya lama itu 2 sampai 3 tahun tidak berkendara, kemudian sekarang dibuka ramai penuh. Saya kok ada kekhawatiran gitu ketika berkendaraan itu. Padat, kemudian masa transisi orang-orang juga jarang berkendara, kemudian sekarang berkendara lagi, ternyata jalan itu penuh, sehingga saya mendapati banyak kecelakaan. Sering mendengar, kemudian melihat langsung kecelakaan. Karena memang sekarang kan dibuka gitu ya, kendaraannya terlalu banyak, jalannya tidak bertambah-tambah, sempit, kemudian mental berkendaraannya juga pembalap semua, ya. Apalagi kalau lampu merah gitu kan, udah kuning, hijau, wah itu kan ngeri kan. Dan banyak kejadian. Maka di antara hal yang bisa memalingkan seorang dari mara bahaya adalah dengan memperbanyak doa kepada Allah. Waktu-waktu mustajab antara azan dan qomat, di sepertiga malam terakhir, ketika gerimis turun, di tempat-tempat tadi waktu-waktu, sekarang tempat-tempat mustajab, masjid, raudhah, multazam, gitu ya, bukan di kuburan. Berdoa di kuburan tidak ada sunnahnya. Jadi yang kedua, pengkabulan doa itu adalah dengan dipalingkan dari mara bahaya. Yang ketiga, disimpan doa itu menjadi tabungan kebaikan. Maka oleh karena itu tidak boleh seorang muslim itu malas berdoa, karena doa itu sendiri adalah ibadah yang bernilai pahala. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, itu banyak sekali para nabi dan rasul berdoa kepada Allah. Dengan doa itu, ya, begitu merasa butuhnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa terpautnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berdoa itu perintah Allah. Bahkan Allah marah orang yang tidak berdoa kepadanya. Yaghdab alaihi man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Barang siapa yang tidak memohon kepada Allah, Allah marah kepada orang itu. Sombong, apa tidak perlu kepada Allah? Begitu mungkin bahasa. Nah, doa itu tidak boleh kepada selain Allah, sebagaimana salat. Salat itu tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Salat itu ibadah dan doa itu adalah ibadah. Bisa dipahami, ya? Ini penting sekali, doa wal ibadah, dan tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. 6. Yang pertama, orang yang mengatakan, ya Rasulullah,
orang yang baik, berilah aku pertolongan dan anugerah. Berarti berdoa kepada selain Allah, meskipun niatnya yang memberikan pertolongan itu Allah SWT. Demikian pula orang yang berkata, saya sholat untuk Rasul atau wali, meskipun dalam hatinya untuk Allah, sholat seperti itu tidak akan diterima. Kalau ucapannya berlawan dengan hatinya, ucapan harus sesuai dengan niat dan keyakinan. Bila tidak demikian, maka perbuatan yang masuk syirik yang tidak terampuni selain dengan bertaubat. Iya. Tapi jarang kita temukan seperti ini ya. Ya Rasulullah, oh ya Rijal Ghaib, atau ya berdoa kepada selain Allah, maka itu adalah kesyirikan yang harus dihindari oleh seorang muslim. Ini ada 11 poin di bab ini. Kita biar pernah membaca sebuah kitab ya, kita baca aja dulu. Silakan Ustaz. Yang kedua, apabila dia mengatakan bahwa nabi atau wali itu sebagai perantara kepada Allah, seperti mengharap raja perlu seseorang perantara, maka yang demikian itu berarti menyamakan tasybih antara Allah dengan makhluk yang zalim. Tasybih seperti itu akan menyeret kepada kekufuran. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang menyatakan kesuciannya dari menyerupai makhluknya, baik dalam zat, sifat maupun titahnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Al-Quran surat As-Surah ayat ke-11. Menyamakan Allah dengan makhluk, hukumnya yang adil adalah kufur dan syirik. Bagaimana jadinya kalau mereka menyamakan Allah dengan makhluk yang zalim? Maha suci Allah dari perkataan orang yang zalim tersebut. baik, poin kedua ini bisa ditangkap nggak? Tes. Poin kedua ini adalah kan tadi nyambung di poin pertama. Ya Rasulullah, ya Rijal Ghaib, ya Wali Fulan, gitu ya. Ya, kalau muslim ini mengatakan tadi, kemudian dia bilang, saya niatnya menjadikan Rasulullah atau wali tadi sebagai perantara kepada Allah. Ya, berdoa dengan menyebut nama wali tersebut sebagai apa? Perantara. Saya ini banyak dosa, kalau saya langsung mungkin gak nyampe kepada Allah. Maka saya memakai perantara seperti raja kan gitu. Kita tidak bisa ketemu dengan raja langsung. Kalau presiden mah harus ketemu dengan pas pampres dan sebagainya gitu ya. Seperti raja yang kita tidak bisa ketemu langsung, tapi harus dengan melalui perantara. Itu logikanya. Apakah yang seperti ini dibolehkan? Fahada tasbihul khaliq bil makhluk. Ini adalah mensamakan, ya, menserupakan Allah dengan makhluk, bahkan makhluk yang zalim, pemimpin yang tidak bisa langsung ketemu dengan apa? Dengan rakyatnya. Ini pemimpin yang zalim. Nah, ini mensamakan Allah al-Khaliq dengan makhluk, bahkan pemimpinnya yang zalim. Iya. Wa hada at-tashbih minal kufr. Ini tentu ada penserupaan yang menghantarkan seorang kepada kekufuran, mensamakan Allah dengan makhluknya, bahkan makhluknya yang zalim. Allah berfirman, ya, mensucikan zatnya, sifatnya, perbuatannya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak serupa. Wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Kemudian Allah menetapkan dirinya memiliki as-sami' yang maha mendengar, al-basir yang maha melihat. Bahwa Allah menetapkan sifatnya, bahwa dia as-sami yang maha mendengar, al-basir. Inilah pembahasan tentang asma dan sifat. Maka ketika seorang mensamakan antara Allah dengan makhluknya, yang lebih adil, dia adalah kafir dan syirik.
Nah, bagaimana jika dia mentasbihkan manusia Allah dengan manusia yang zalim tadi? Maka Maha Suci Allah, ya, apa yang mereka sifatkan. Terus poin yang ketiga, orang-orang musyrik pada zaman Nabi Muhammad SAW meyakini Allah lah pencipta dan pemberi rezeki, tetapi mereka berdoa kepada wali-wali pelindung mereka yang berwujud patung. Mereka beranggapan patung-patung itu menjadi perantara yang dapat mendekatkan mereka kepada Allah. Ternyata Allah tidak mentolerir perbuatan mereka itu, bahkan mengakhirkan mereka dengan firman Allah SWT, A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah SWT berkata, kami tidak menyembah mereka kecuali hanya agar mereka dapat mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang dusta dan sangat ingkar. Al-Quran Surat Zumar ayat yang ketiga. Allah itu dekat dan mendengar, tidak perlu perantara. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sa'alaka ibadi 'anni fa inni qarib." Apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka jawabannya adalah bahwa aku itu dekat. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Nah, poin yang ketiga berkaitan dengan doa ini adalah bahwa orang-orang musyrik dulu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau kita mengikuti pembagian tauhid itu kan ada rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Rububiyah itu adalah meyakini bahwa Allah adalah Al-Khaliq, yang Maha Pencipta, Al-Mudabbir, Ar-Razzaq, Al-Muhyi, Al-Mu'id. Jadi Allah semua, hanya Allah yang melakukan itu. Dan tauhid inilah yang diakui juga oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Jadi jika engkau Muhammad bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka mengatakan Allah. Begitu juga orang-orang kafir Quraisy ketika itu, mereka berdoa kepada Allah juga kepada selain Allah. Ya. Bahkan mereka meyakini bahwa yang menciptakan itu Allah, Ar-Razzaq, yang Maha Pemberi rezeki itu adalah Allah. Akan tetapi mereka berdoa kepada wali-wali mereka juga, pelindung-pelindung mereka, ya, dari berhala-berhala. Sebagai apa? Wasit pun tadi dengan poin yang kedua mirip-mirip, menjadi perantara. Makanya mana na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka, berhala-berhala ini tidak, tapi berhala ini mendekatkan kami kepada Allah. Makanya ketika itu kan berhala sampai 350-an, tapi Rasul tidak menghancurkan pertama kali. Padahal di Ka'bah, seputar Ka'bah itu ratusan berhala, ya, tapi tidak dihancurkan pertama-tama dakwah karena belum kuat. Kapan dibersihkan itu? Ketika peristiwa Makkah, dibersihkan Ka'bah berhala-berhala. Kembali bahwa orang kafir Quraisy dulu mengatakan kami tidak menyembah berhala-berhala ini, tapi berhala-berhala ini mendekatkan kami kepada Allah. Ya. Sedekat-dekatnya innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun, innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menerima hal itu, bal kufruhum, bahkan mereka itu adalah kafir. Kenapa tadi berdoa kepada Allah juga kepada selain Allah? Walladzina takhadhu min dunihi awliya, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah pelindung-pelindung
ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Jadi poinnya adalah tadi ya, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka, patung-patung itu. Kami hanya jadikan patung itu untuk mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekat. Jelas ya apa namanya? Khilafnya apa? Dalilnya jelas ya. Ini juga mungkin kita dapati di masyarakat kita. Kenapa Anda begini meminta bantuan wali fulan, ustaz fulan? Kami tidak menyembah mereka. Kami ingin ya mereka mendekatkan kami kepada tadi dengan dasarnya tadi. Kita kan siapa gitu kan? Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 186, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib." Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Kita berbisik ke bumi didengar ya, oleh yang di langit. Dan ketika sujud berbisik ke bumi, tapi didengar oleh yang di langit. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak butuh perantara, langsung. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ini kita akan banyak membaca ayat-ayat, semoga kuat untuk menyimaknya. Biasanya kan baca ayat itu ya. Kita akan membaca ayat-ayat, semoga bisa dicatat dan bisa murojaah nanti di rumah untuk menjadi perenungan-perenungan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ini kaidah sekali. Jadi Allah itu dekat. Ketika memohon langsung kepada Allah, tidak usah ada perantara. Ya, Allah itu bukan makhluk. Kullu yawmin huwa fi sya'n. Ya. Sibuk Allah itu setiap hari. Tapi bukan sibuk seperti kita. Kullu apa itu? Dalam surat Ar-Rahman itu kullu yawmin huwa fi sya'n. Baik, sorry. Poin yang keempat. Semoga bisa ditangkap poinnya ya. Mungkin kita tidak ringkaskan, tapi para jamaah sekalian menangkap poin dari poin-poin ini. Ya, sekarang poin keempat. Apabila dalam keadaan bahaya, orang-orang musyrik berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tetapi setelah selamat dari bahaya mereka berdoa kepada pelindung-pelindungnya berupa patung-patung, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka sebagai orang-orang kafir. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'ahumul mawju min kulli makanin wa dhannu annahum muhitun bihim. Da'u Allah mukhlishina lahu ad-din la in anjaytana min hadhihi lanakunanna minasy-syakirin." Dan apabila gelombang dari sekitar penjuru menimpanya dan mereka yakin bahwa mereka dalam kepungan bahaya, mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas semata-mata kepadanya. Mereka berkata, sesungguhnya jika Engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pastilah kami akan termasuk orang-orang yang bersyukur. Al-Quran Surat Yunus ayat ke-22. Jika begitu, kenapa justru sejumlah orang Islam berdoa kepada Rasul dan orang-orang soleh selain Allah? Mereka minta pertolongan kepadanya, baik di waktu susah maupun gembira maupun senang. Apakah mereka tidak membaca firman Allah Subhanahu wa taala? Terjemahnya ya. Siapa gerangan yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah, yaitu kepada orang yang tidak dapat memberi pertolongan sampai hari kiamat, sedang mereka berdiri lalai akan berdoa mereka. Dan apabila mereka dikumpulkan pada hari kiamat, niscaya sembahan-sembahan mereka itu tidak akan menjadi sembahan-sembahan itu akan menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan mereka. Al-Quran Surat Al-Ahqaf ayat ke-5 sampai ke-6. Baik. Ini bedanya orang kafir Quraisy dulu dan kaum muslimin saat ini ya. Kaum muslimin saat ini dalam susah, dalam bahaya, dalam senang, berdoanya kepada selain Allah. Orang-orang kafir Quraisy dulu ketika ditimpa mereka asyada'id, bahaya-bahaya besar ya.
ya masa-masa sulit, mereka berdoa kepada Allah, da'ullaha mukhlishina lahud-din, dengan seikhlas-ikhlas. Sebutkan dalam surat Yunus ayat 22, Allah berfirman, wa ja'ahumul maut min kulli makan wa dhannu annahum uhita bihim. Ya, datang kepada mereka maut, gelombang, ombak di segala penjuru, di kulli makan. Dan mereka menyangka bahwa annahum qad uhitu bihim. Mereka sudah dalam bahaya. Mungkin para jamaah sekalian pernah naik kapal feri gitu ya. Kalau Merak Lampung itu Selat Sunda, tidak terlalu besar ya. Saya belum pernah, saya sering ke Lampung beberapa kali, tapi ke Kalimantan, ke Bali, ke Lombok belum pernah naik kapal gitu ya, feri segala macam. Kalau ke Kalimantan kan katanya melewati Laut Cina. Kenapa disebut Laut Cina ya? Padahal karena Indonesia. Itu gelombangnya luar biasa, terasa banget. Apalagi samudra, ya. Samudra itu lebih-lebih. Mungkin ketika itu orang-orang kafir Quraisy sederhana sekali perahunya, gitu kan? Maka ketika diombang-ambing oleh ombak yang besar, mereka da'allah mukhlishina lahu, mereka berdoa kepada Allah dengan seikhlas-ikhlas. Benar-benar berdoa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, lain anjaitana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Ya Allah, jika Engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, sungguh kami akan termasuk orang yang bersyukur. Tapi ketika mereka selesai selamat, mereka kembali berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apabila kaum muslimin sebagian mereka berdoa kepada Allah, kepada selain Allah, kepada para rasul. Ini nyambung belum ya? Maksudnya berdoa kepada para rasul, memintanya kepada para rasul, memintanya kepada yang dianggap orang saleh. Syekh-syekh tertentu disebut, wahai fulan, saya ada keperluan ini, saya ada hajat ini, kabulkan keinginan saya segala macam. Itu maksudnya, ya. Berdoa kepada Rasul, kepada orang soleh, itu dianggap semua berdoa kepada selain Allah, dan perbuatan itu adalah syirik, ya, mengeluarkan seorang dari Islam. Baik, kita lanjut. Ya, poin yang tadi ayat yang surat Al-Aqaf itu bahwa ya, orang yang siapakah gerangan yang paling besar dari orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, yang tidak akan bisa mengijabah sampai hari kiamat. Bahkan mereka yang dimintai doa itu adalah lalai nanti. Dan ketika hari kiamat dikumpulkan nanti hari kiamat, yang dimintai doanya itu adalah akan menjadi musuh. Bahkan lebih ibadatih kafirin, dan mereka akan berlepas diri dengan doa-doa yang dipanjatkan kepada mereka. Mereka mengingkari. Ya, lanjut. Yang kelima. Poin yang kelima, banyak orang yang menyangka bahwa kaum musyrikin yang disebutkan di dalam Al-Quran itu adalah orang-orang yang menyembah patung yang terbuat dari batu. Anggapan itu keliru. Sejak patung-patung itu dahulunya adalah nama-nama orang soleh. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengenai firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Nuh ayat yang ke-23, yang artinya, dan mereka berkata, janganlah sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhanmu, dan janganlah pula meninggalkan umat surat Yahud dan Nasr. Ya. Jadi kebanyakan manusia menyangka orang-orang musyrik, ya, yang disebutkan di dalam Al-Quran itu adalah mereka yang menyembah berhala, jadi penyembah berhala mereka sembah-sembah. Ini adalah pemahaman yang salah. Yang disebut musyrik di dalam Al-Quran itu termasuk di dalamnya, ya, karena patung-patung itu dulunya adalah rijalan sholihin. Itu adalah orang-orang soleh, orang-orang soleh
Disebutkan dalam hadis yang sahih di Sahih Bukhari yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam surat Nuh itu, surat Nuh ayat yang ke-23, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutsa wa ya'uq wa nasra. Mereka berkata, jangankah kalian meninggalkan tuhan-tuhan kalian dan jangan juga meninggalkan apa? Wadda, Suwa'a, Yaghus, Ya'uq dan Nasra. Kelima nama ini adalah lima orang-orang soleh. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan nama-nama tersebut adalah nama orang-orang yang soleh umat Nabi Nuh alaihissalam. Setelah mereka wafat, setan membisikkan kepada para pengikutnya agar di tempat duduk mereka didirikan monumen-monumen yang diberi nama dengan nama-nama mereka. Mereka melaksanakannya, namun patung-patung belum sampai disembah setelah pembuat patung-patung itu mati. Dan generasi berikutnya tidak lagi mengetahui asal usulnya, patung-patung itu akhirnya disembah. Iya. Makanya dalam agama kita disebut syadul dzari'ah ya, tindakan preventif. Makanya dilarang. Kenapa dilarang? Surah, patung. Ya. Jadi nama-nama tadi itu Wadda, Suwa'a, Yaghus, Ya'uq, Nasra itu orang soleh. Kemudian ya, mereka meninggal, orang-orang sekitar itu ingin mengenang mereka, orang-orang baik nih. Kita bikin monumen-monumen, atau mungkin patung-patung, gitu ya. Tidak disembah ketika itu, hanya untuk ketika melihat mereka, monumen mereka mengingat akan akhirat mungkin ya, kemudian semangat ibadah tumbuh. Tapi berjalannya waktu, setan membisikkan kepada orang-orang generasi berikutnya. Semuanya pengetahuannya hilang tentang bahwa itu adalah orang-orang soleh. Kemudian dibisikkan bahwa orang-orang tua kalian dulu menyembah patung-patung ini, maka sembah, maka menjaga penyembahan seperti itu. Ya, makanya dilarang patung, dilarang termasuk memegang foto ya. Dan disebutkan dalam hadis itu kan malaikat rahmat itu enggan masuk atau tidak masuk kepada rumah yang ada anjing dan suruh. Foto wisuda anak atau pernikahan, nah itu baiknya kita simpan di album sajalah gitu ya, karena tadi ya, malaikat tidak masuk pada rumah yang terdapat padanya anjing kemudian gambar. Baik, silakan Ustaz berikutnya. Poin yang keenam, Allah Subhanahu wa taala membantah orang-orang yang berdoa kepada para nabi dan wali. Al-Quran yang artinya katakanlah, panggilan mereka yang kamu anggap Tuhan selain Allah, mereka tidak akan mempunyai kekuasaan untuk menolak bahaya daripadamu dan tidak pula memindahkan orang-orang yang meneseru itu sendiri justru mencari jalan kepada Allah. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan juga mengharapkan rahmatnya serta takut akan adabnya, sungguh azab Tuhan itu sesuatu yang patut ditakuti. Al-Quran surat Al-Isra ayat 56 sampai 57. Ibnu Katsir menafsirkan ayat yang diturunkan mengenai sekelompok manusia yang menyembah jin dan berdoa kepadanya. Jin tersebut kemudian masuk Islam. Ada juga yang mengatakan ayat ini turun mengenai orang-orang yang berdoa kepada Al-Masih dan malaikat. Dari keterangan-keterangan di atas jelaslah bahwa ayat ini membantah dan mengingkari orang-orang yang berdoa kepada selain Allah meskipun kepada nabi atau wali. Ya, in tad'uhum la yasma'u du'a'akum wa law sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi syirkikum. Dan surat Fatir ayat 14 sebutkan, jika kamu atau jika kalian berdoa kepada mereka, la yasma'u du'a'akum, mereka tidak mendengar doa kalian. Yang sudah meninggal, baik para nabi, para rasul, para solihin, para aulia, para wali,
In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Jika engkau bermohon, meminta kepada mereka, mereka tidak mendengar permohonan kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalaupun misalkan sekiranya mereka mendengar, tidak bisa mengijabah permohonan kalian. Justru orang yang sudah meninggal itu butuh uluran doa dari orang yang masih hidup. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Itu yang kita doakan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Orang-orang yang sudah mendahului kita. Ya. Jadi ini suka terbalik-balik, gitu ya. Ketika memahami agama ini salah, terbalik-balik, meminta-minta kepada orang yang sudah meninggal. Padahal orang yang meninggal itu justru sebaliknya. Boro-boro ya ngurus orang lain, mereka sibuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah mereka lakukan di dunia ini. Karena sudah azan, kita break dulu. Poin 7 saja. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.